Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya dan salam kebajikan. Pertama, izinkan saya sebagai perwakilan dari tim kontra dengan topik signifikansi Amerika Serikat di Eropa ingin memperkenalkan diri sekaligus anggota dari tim kontra. Di sini tim kontra akan lebih detail membahas mengenai mengapa Amerika Serikat sudah tidak signifikan terhadap Eropa. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan berikut. Hubungan Amerika dengan Eropa sebelumnya. Jejak historis mencatat bahwa Amerika dan Uni Soviet sempat memiliki kekuatan dan pengaruh yang imbang. Sebagai negara paling besar dan kuat, kedua negara ini berlomba-lomba untuk menjadi negara adidaya yang paling kuat dan berpengaruh pada masanya. Persaingan ini pada akhirnya memicu adanya Perang Dingin yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Kemudian, kedua negara adik kuasa melakukan ekspansi ideologi ke negara lain dengan cara memberi bantuan, melakukan kerjasama, serta bantuan militer dan persenjataan. Hal tersebut tidak lain adalah untuk memperluas pengaruhnya di dunia. Amerika dan Eropa memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini tercermin dalam konferensi Potsdam yang mewadahi pertemuan antara Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika untuk membahas perihal Jerman. Persaingan antara Eropa dan Amerika ternyata memang didasari oleh perbedaan ideologi atau cara pandang dari masing-masing negara. Hal ini terwujud melalui hubungan kedua negara yang selalu tidak menemui titik temu dalam menangani isu internasional. Kami percaya bahwa Amerika Serikat tidak lagi relevan di Eropa karena kebijakan dan strategi mereka telah usang, dan negara-negara di Eropa telah berkembang secara mandiri dan lebih mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Poin pertama, Amerika Serikat telah gagal dalam beberapa masalah penting di Eropa. Salah satu contohnya adalah masalah pengungsian. Selama beberapa tahun terakhir, Eropa telah menerima jutaan pengungsi dan migran, sementara Amerika Serikat hanya menerima beberapa ribu. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai negara yang kaya dan kuat. Poin kedua yaitu Amerika Serikat telah kehilangan relevansinya karena adanya pergeseran kekuasaan global. Negara-negara seperti China dan Rusia semakin memainkan peran yang lebih besar dalam politik global, sementara Amerika Serikat terus melanjutkan kebijakan lama mereka. Hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun, pada saat ini terdapat pandangan bahwa hubungan tersebut telah merosot akibat faktor politik. Kami sebagai tim kontra ingin menyatakan bahwa faktor politik merupakan salah satu alasan utama dari merosotnya hubungan Amerika Serikat di Eropa. Pertama, yakni kebijakan luar negeri AS yang kontroversial. AS telah mengambil kebijakan luar negeri yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir yang mempengaruhi hubungan dengan Eropa, seperti pengunduran diri AS dari kesepakatan nuklir di Iran dan perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Kebijakan tersebut memunculkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran di Eropa terhadap Amerika Serikat sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam diplomasi global. Kedua, yakni kepemimpinan AS yang tidak konsisten selama beberapa tahun terakhir. AS telah mengalami pergantian kepemimpinan dan menjadi perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan. Hal ini memunculkan ketidakpastian dan tidak konsistennya kebijakan AS terhadap Eropa, sehingga sulit bagi Eropa untuk menjalin hubungan yang kuat dan stabil dengan AS. Tiga, yakni perbedaan ideologi AS dan Eropa. Memiliki perbedaan ideologi dan pandangan politik dalam beberapa isu global, seperti halnya perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Perbedaan pandangan tersebut mempengaruhi hubungan kedua wilayah dan menyulitkan untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa isu penting. Seperti yang kita ketahui, Eropa merupakan negara yang memiliki perekonomian yang cukup maju. Ditambah, Eropa menggunakan mata uang euro sebagai karensinya, sehingga dalam hal ini, Amerika Serikat sudah kurang relevan lagi dalam perekonomian negara Eropa. Hal ini diperkuat dengan perekonomian Amerika Serikat yang perlahan-lahan menunjukkan krisis. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah negara-negara seperti Tiongkok, Brazil, dan juga Prancis sepakat menggunakan karensinya masing-masing, sehingga hal ini dapat membuat eksistensi dolar menjadi terancam. Terlebih, pada masa pemerintahan Presiden Trump, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Uni Eropa, Kanada, dan Cina membuat pertumbuhan PDB dan kesejahteraan Amerika Serikat mengalami penurunan. Sementara, bagi Uni Eropa sendiri, perang dagang tersebut membuat perekonomiannya mengalami kenaikan PDB dan juga kesejahteraan. Dari sejumlah berita yang beredar, dikatakan bahwa eksistensi Amerika Serikat saat ini sudah mulai berkurang. Amerika Serikat sudah mulai dijauhi oleh sejumlah negara. Hal ini terlihat pada aksi dedolarisasi atau aksi pengurangan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh beberapa negara. Upaya untuk membuang dolar Amerika Serikat ini dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan.
Pada aspek sosial ini, kelompok kami memberikan contoh tidak signifikannya AS di Eropa, yaitu pada aspek sosial kemanusiaan. Contohnya, dampak perang Rusia-Ukraina, di mana perang tersebut terjadi karena adanya campur tangan dari AS pada invasi Rusia di Ukraina. Salah satu akibatnya yaitu terjadinya kematian masyarakat dengan jumlah besar. Data dapat dilihat pada grafik berikut ini. Kemudian, di sini ada artikel yang berjudul Horor, baru perang Rusia-Ukraina, korban tebus 354.000 jiwa. Artikel tersebut menjabarkan mengenai jumlah korban jiwa dari sisi militer Moskow maupun Kiev yang mencapai total 354.000 tentara. Dalam faktor keamanan sendiri, Uni Eropa memiliki potensi kuat untuk mengembangkan kemampuan militer mereka secara mandiri di luar NATO, yang dimana NATO didominasi oleh Amerika Serikat. Pembentukan pasukan independen ini diperlukan oleh Uni Eropa untuk investasi mereka, terutama dalam faktor keamanan di kemudian hari. Pembentukan pasukan ini dapat membuat Uni Eropa bergerak secara fleksibel dan cepat dalam menangani suatu permasalahan di negara-negara mereka. Akan tetapi, banyak gagasan dan juga asumsi yang berkembang yang mengatakan bahwa Eropa tidak mampu mempertahankan diri mereka tanpa bantuan Amerika Serikat. Perbincangan tersebut semakin kuat di kalangan elit setelah invasi Rusia ke Ukraina, di mana alih-alih memperkuat kekuatan militer Uni Eropa, justru kehadiran tentara Amerika Serikat yang seharusnya ditingkatkan, yang dimana memang sudah ada dari awal. Dan juga keyakinan ini tersebar luas di koridor kekuasaan di Washington dan Eropa, dan baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin. Ada 4 faktor, yaitu PDB, populasi, pengeluaran pertahanan, dan juga tingkat kemajuan teknologi. Dari PDB sendiri, Rusia jauh lebih lemah daripada 27 anggota Uni Eropa. Dalam bidang teknologi, Rusia menempati urutan ke-44 dalam daftar negara yang paling berteknologi dan maju di dunia. Kemudian secara militer, Rusia memang terlihat secara kuat di atas kertas. Mereka tampak sebagai kekuatan besar dan kompeten yang dapat menguasai Kiev dalam beberapa hari saja. Ada beberapa faktor siapa yang menyebabkan Eropa tidak lagi membutuhkan Amerika Serikat, yaitu antara lain pemerintah, kebijakan Amerika Serikat, dan pandangan Washington tentang perannya di dunia. Sebuah analisis baru-baru ini oleh Brookings Institution mencatat dengan tepat bahwa Eropa menginginkan otonomi tanpa menyediakan sumber daya pertahanan yang memadai. Sementara Amerika Serikat menginginkan kontribusi pertahanan Eropa yang lebih besar tanpa mengurangi pengaruh politik NATO dan Amerika Serikat. Hal ini juga didukung oleh ketidakjujuran pemerintah Amerika Serikat ketika mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mendukung Eropa. Gagasan Eropa mengembangkan kemampuan militer secara mandiri di luar NATO yang didominasi oleh Amerika Serikat sudah lama tidak disukai oleh Washington. Dalam pidato terakhirnya kepada para Menteri Pertahanan NATO pada bulan Desember 2000, Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen mengubah bahwa NATO dapat menjadi peninggalan jika Eropa membangun apa yang disebutnya sebagai organisasi pertahanan yang bersaing dan mubazir.